Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya akan membacakan renungan untuk hari Rabu Abu yang telah dipersiapkan oleh Monsinyur Hadi Sumarta Okarem. Hari Rabu ini, gereja di seluruh dunia mulai memasuki masa puasa sebagai suatu perjalanan rohani bersama Yesus menuju Yerusalem, di mana ia akan melaksanakan karyanya sebagai Al-Masih. Berabad-abad masa puasa merupakan suatu perjalanan batin intensif yang harus dialami oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mengapa masa puasa diselenggarakan selama 40 hari? Dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama diceritakan bahwa Allah mendatangkan air bah selama 40 hari untuk menghukum dosa umat manusia yang diciptakannya. Selama 40 tahun bangsa Israel yang hidup sebagai budak-budak dalam penjajahan di Mesir harus berjuang di padang gurun dalam perjalanan hidup mereka menuju ke Palestina sebagai tanah terjanji. Dan 40 hari Musa, Elias, dan Yesus sendiri harus berpuasa dan berdoa untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan panggilan hidup mereka. Karena itu, marilah kita seperti Yesus sendiri menggunakan masa puasa ini sebagai semacam retret 40 hari untuk dapat merayakan Paskah sebaik dan seotentik mungkin. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Saudara-saudara terkasih, secara praktis gereja mengajak kita untuk berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah. Nah, kalau kita berdoa, nasihat Yesus ialah masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bila berpuasa, Yesus mengatakan kalau berpuasa, janganlah muram mukamu, supaya orang tahu bahwa kamu baru berpuasa. Sebab Bapamu di tempat tersembunyi sudah melihat itu. Jikalau mau berderma atau memberi sedekah, Yesus mengingatkan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Nah, dengan berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah, khususnya selama masa puasa ini, kita sebenarnya diajak memurnikan hidup kita. Rasa dan kepekaan hati kita dibangunkan kembali. Masa depan kita harus dapat kita lihat, kita perhitungkan, dan kita tanggapi dengan lebih jernih dan pasti. Dewasa ini ada salah pengertian tentang makna puasa. Pelaksanaan puasa sering mempunyai cita-cita yang kabur. Dahulu yang dimaksudkan ialah puasa keagamaan. Sekarang ini ada yang disebut puasa politis atau sosial. Misalnya puasa lapar atau pemogokan dengan tidak makan minum. Ada pula puasa kesehatan atau ideologis, misalnya puasa vegetarian
hanya makan sayur-sayuran atau herbal tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada puasa patologis, puasa estetis, atau guna memelihara bentuk langsing tubuh. Tetapi di samping aneka ragam puasa itu, masih ada puasa yang dipaksakan, atau lebih tepat dikatakan puasa yang terpaksa, yaitu puasa yang masih harus dialami oleh jutaan orang atau manusia, yaitu mereka yang tidak memiliki jumlah minimal makanan minuman yang mutlak dibutuhkan. Akibatnya mereka mati karena kelaparan. Aneka macam puasa itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan makna keagamaan atau rohani puasa gerejawi. Makna puasa kegerejaan bertujuan membentuk suatu sikap rohani atau batin fundamental, yakni hormat kepada Allah, pengakuan jujur atas dosa-dosa yang dilakukan, pertentangan melawan keinginan daging, keprihatinan, dan solidaritas dengan kaum miskin. Contoh kepalsuan suatu pengertian tentang puasa terdapat misalnya dalam cerita Injil Lukas. Pada waktu berdoa, seorang Farisi berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Contoh ini bisa dilihat di kitab suci dari Lukas bab 18 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu, apa yang sebaiknya harus kita sadari untuk memasuki masa puasa ini? Masa puasa adalah waktu bagi kita untuk meninjau kembali pengertian dan pelaksanaan puasa yang dimaksudkan oleh gereja, apa yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan puasa yang diserukan oleh gereja kepada kita. Seandainya Yesus ada di antara kita sekarang ini, apakah gerangan akan disampaikan kepada kita, murid-muridnya, sebagai hal yang sangat perlu? Kiranya untuk kita sebagai gereja yang sangat perlu ialah berbagi roti dengan orang-orang yang lapar dan berbagi pakaian dengan orang-orang yang telanjang. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi penduduk yang ada di daerah kita ini, seperti perumahan, pendidikan bagi kaum miskin. Bukankah kita, murid-murid Yesus, akan malu dan berwajah palsu sebagai muridnya apabila puasa kita tidak lebih daripada sekedar memenuhi peraturan dengan sikap yang dimiliki orang Farisi yang bangga akan puasanya? Sejauh bisa dilihat banyak orang seolah-olah minta dikagumi betapa banyaknya sebagian dari miliknya diberikan sebagai sedekah di bait Allah, meskipun hanya berapa persen dari seluruh miliknya. Marilah kita berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah dengan tulus, jujur, dan rendah hati kepada kaum miskin dan yang menderita di hadapan Allah
selama masa puasa ini. Amin.